Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menampilkan diri, nama Edwin Rahman Syahdewa dari PPTJ kelas 3 Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS gelombang 9 angkatan 62 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk pengertian dari manajemen ASN yaitu manajemen ASN merupakan rangkaian proses pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, dan memiliki kinerja tinggi. Tujuannya untuk menciptakan ASN yang bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya untuk Smart ASN. Smart ASN yaitu konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ini mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki integritas, profesionalisme, dan wawasan global. Kemudian isu aktual manajemen ASN yang saya ambil, yang pertama kurangnya disiplin waktu, yang kedua rendahnya etos kerja, dan yang ketiga kurangnya fasilitas yang memadai untuk pegawai. Nah, kemudian untuk yang kedua, isu aktual Smart ASN. Yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai tentang teknologi. Yang kedua, pengelolaan data dan pengarsipan dokumen yang belum maksimal. Dan yang ketiga, inovasi terhadap pelayanan yang belum maksimal. Isu aktual manajemen ASN yang saya ambil yang pertama, kurangnya disiplin waktu. Sesuai pada instansi atau kantor kerja saya, faktanya masih banyak ditemukan pegawai kantor yang datang terlambat saat berangkat ke kantor, tidak mengikuti apel, dan pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Dampaknya akan menghambat kinerja pegawai dan mempengaruhi kualitas pekerjaan, serta keterlambatan dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas kantor. Untuk selanjutnya, rendahnya etos kerja. Fakta yang ada di kantor, masih terdapat beberapa pegawai yang masih bolos pada saat masuk kerja dan tidak mengikuti pada saat ada kegiatan di kantor. Dampak yang diakibatkan, rendahnya etos kerja dapat mengurangi produktivitas dan kinerja individu maupun tim, serta dapat mempengaruhi citra organisasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kurangnya fasilitas yang memadai untuk pegawai. Fakta di kantor saya, belum semua pegawai yang di kantor sudah mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Contohnya, fasilitas komputer untuk pegawai. Dampak yang diakibatkan, kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas karena kurangnya fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, implementasi isu pada Smart ASN. Yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai tentang teknologi. Fakta di kantor, masih banyak pegawai yang belum memahami teknologi secara optimal. Beberapa di antaranya masih kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi kantor seperti pencatatan data dan pengiriman data yang berbasis online. Dampak yang diakibatkan, pegawai yang tidak dapat menguasai teknologi cenderung lambat dalam proses menyelesaikan pekerjaan, kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem digital, dan sering mengalami kesalahan dalam penggunaan aplikasi sehingga dapat menghambat efisiensi kerja dan memperlambat proses pelayanan publik. Yang kedua, pengelolaan data dan pengarsipan dokumen yang belum maksimal. Fakta di kantor,
pengelolaan data dan pengarsipan dokumen yang belum optimal. Pengarsipan dokumen masih dilakukan secara manual tanpa sistem klasifikasi yang jelas sehingga sulit ditemukan pada saat dibutuhkan. Dampak yang diakibatkan menghambat efisiensi kerja dan proses plan menjadi lambat. Kemudian yang terakhir, inovasi terhadap pelayanan belum maksimal. Fakta di kantor, masih banyak pelayanan yang bersifat manual, lambat, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak yang diakibatkan, kurangnya inovasi dalam pelayanan berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan yang diterima masyarakat. Proses pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien.